Jakarta nomor 11 kelas 12/1. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan peta konsep yang saya sudah buat sebelumnya yang berjudul Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa dari tahun 1948 sampai tahun 1965. Peta konsep Perjuangan Menghadapi Ancaman Disintegrasi Bangsa. Sebelum kita berlanjut ke materi, langkah baiknya kita mengetahui apa itu disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah sebuah keadaan di mana tidak bersatu padu dan menghilangnya keutuhan dan persatuan suatu bangsa yang akan menyebabkan perpecahan, ketegangan dan gejolak dalam negara Indonesia terdiri dari 3 separatisme. Yang pertama ada separatisme karena ideologi, yang kedua ada separatisme karena kepentingan, dan yang ketiga ada separatisme karena sistem pemerintahan. Separatisme adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain dan meraih kemerdekaan. Yang pertama ada separatisme karena ideologi. Yang pertama ada PKI Madiun, yang kedua ada TII atau TII, yang ketiga ada G30S PKI. Yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun 1948. Latar belakang dari pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah program RERA atau rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang yang membuat kader komunis di TNI menjadi berkurang. PKI Madiun 1948 terjadi pada tanggal 18 September 1948. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah membentuk negara Republik Soviet Indonesia yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dari FDR dan musuh dari PKI. Penumpasan pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah gerakan operasi militer 1 GOMI yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel Sungkono. Yang kedua ada pemberontakan DI atau TII yang kepanjangan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, disingkat menjadi DI atau TII. Pemberontakan ini terjadi di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Latar belakang dari pemberontakan dari Kartosuwiryo adalah ketidakpuasan atas perjanjian Renville. Penumpasan dari pemberontakan Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo adalah Bharatayuddha Pagar Betis. Yang kedua ada di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949. Latar belakang dari pemberontakan di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah ini karena persamaan ideologi Amir dan Kartosuwiryo. Penumpasan dari pemberontakan dari Amir Fatah di Jawa Tengah adalah Gerakan Benteng Negara. Yang ketiga, Kahar Muzakar di Makassar, jadi pada tanggal 7 Agustus 1953. Latar belakang dari pemberontakan Makassar yang dipimpin oleh Kahar Muzakar adalah KGSS ingin masuk APRIS. Upaya penumpasannya dengan operasi militer Tumpas. Yang keempat ada di Aceh yang dipimpin oleh Daud Beruh pada tanggal 20 September 1953. Latar belakang dari pemberontakan ini adalah penurunan status Aceh jadi keresidenan. Upaya penumpasan dari
Pemberontakan Daud Biru di Aceh adalah Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Yang kelima ada di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Ini terjadi pada bulan Oktober 1950. Latar belakang dari pemberontakan ini adalah pembentukan KRYT. Upaya penumpasan dari pemberontakan Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar adalah Operasi Militer Juli 1963. Yang ketiga ada peristiwa 30 September 1965 atau yang kita kenal dengan G30S PKI. G30S PKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Terjadi pada tanggal 30 September 1948. Berikut peristiwa yang sampai saat ini masih menjadi misteri, terutama mengenai siapa dalam gerakan 30 September 1965 ini. Berikut ini adalah beberapa versinya. Yang pertama, PKI menurut Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh. Yang kedua ada CIA menurut Peter Dalsgaard. Yang ketiga, konflik angkatan darat menurut Benedict Anderson dan Lutz Michael Fay. Yang keempat, Soekarno menurut Anthony Dec dan John Hughes. Nomor 5, Soeharto menurut Kolonel Abdul Latif. Dan yang keenam, kudeta merangkak MPLS menurut Suwoto Mulyo Sudarmo. Nomor 7, teori chaos tidak ada dalam utama menurut John D. Leakey. Nomor 8, pertemuan antara kepentingan Inggris Amerika Serikat di Malaysia menurut Greg Paul Grange. Yang kedua ada separatisme karena kepentingan. Yang pertama ada APRA, yang kedua ada Andi Aziz, dan yang ketiga ada RMS atau Republik Maluku Selatan. Yang kedua ada separatisme karena kepentingan. Yang pertama ada APRA yang kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Latar belakang dari APRA adalah memanfaatkan kepercayaan rakyat Indonesia kepada ramalan Jayabaya akan datangnya Ratu Adil, pemimpin yang membawa kemakmuran. Tujuan pemberontakan APRA adalah ingin mempertahankan Pasundan sebagai negara federal dan APRA sebagai tentara negara Pasundan. Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari 1950, dipimpin oleh Raymond Westerling dan Sultan Hamid II. Penumpasan pemberontakan APRA yaitu operasi militer yang dilaksanakan tahun 1950. Yang kedua ada pemberontakan Andi Aziz. Latar belakang pemberontakan Andi Aziz adalah menolak kedatangan APRIS dari unsur TNI. Tujuan pemberontakan Andi Aziz adalah mempertahankan negara Indonesia Timur (NIT). Pemberontakan ini terjadi pada bulan April 1950. Pemimpin pemberontakan Andi Aziz adalah Andi Aziz itu sendiri. Penumpasan pemberontakan Andi Aziz adalah operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang pada tanggal 15 April 1950. Yang ketiga ada RMS atau kepanjangan dari Republik Maluku Selatan. Latar belakang dari pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah penolakan terbentuknya NKRI dan penolakan penggabungan daerah-daerah negara Indonesia Timur ke dalam wilayah NKRI. Tujuan pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah mendirikan Republik Maluku Selatan RMS.
Kemerdekaan Republik Maluku Selatan terjadi pada tanggal 25 April 1950. Pemimpin dari Kemerdekaan Republik Maluku Selatan adalah Mr. Dr. C.R. Stephen Soumokil. Penumpasan dari Pemberontakan Republik Maluku Selatan adalah operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Yang ketiga ada separatisme karena sistem pemerintahan. Yang pertama ada PRRI dan Permesta. Yang ketiga ada separatisme karena sistem pemerintahan, yaitu ada PRRI atau Permesta. Latar belakang dari PRRI atau Permesta adalah ketidakpuasan beberapa daerah di Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan dan pemerintahan pusat. Latar belakang dari PRRI terjadi pada tanggal 15 Februari 1958 oleh Letkol Ahmad Hussein dengan Sarifuddin Prawiranegara sebagai PM di Sumbar, Sumatera Barat. Permesta jadi pada tanggal 2 Maret 1957 oleh Letkol Venzi Sumual di Makassar, Sulawesi. Dewan-dewan dari PRRI adalah Kolonel Ahmad Hussein, Dewan Banteng Sumbar, Sumatera Barat. Yang kedua ada Kolonel Madudin Simbolons, Dewan Gajah dari Medan. Yang ketiga ada Letkol Venzi Sumual, Dewan Mangun di Manado. Yang keempat ada Letkol Barlians, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Sumsel. Penumpasan dari pemberontakan PRRI adalah operasi 17 Agustus dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani, dan penumpasan dari pemberontakan Permesta adalah operasi Merdeka dipimpin oleh Letkol Rukminto H. Peranan tokoh nasional dan daerah. Contoh tokoh nasional adalah yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, yang ketiga ada Jenderal Sudirman, yang keempat ada Muhammad Roem. Contoh dari tokoh daerah adalah yang pertama Gusti Ngurah Rai dan kedua Bung Tomo. Nilai-nilai yang dapat kita petik dari perjuangan tokoh nasional dan tokoh daerah adalah punya sikap cinta tanah air, patriotisme, saling menghargai dan sikap toleransi, memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, memiliki sikap bertanggung jawab, dan memiliki sikap pantang menyerah.